Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo Erik. Saya dari jurusan akuntansi 2018. Saya akan menjelaskan proposal metodologi penelitian hasil buatan saya, yaitu dengan bertema analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi. Langsung saja kita mulai. Latar belakang perkembangan pada zaman sekarang dan ketidakpastian dalam mewarnai kehidupan lingkungan bisnis dibutuhkan suatu sistem yang mampu menciptakan, menangkap, dan mengolah menjadi informasi secara internal ataupun eksternal, sehingga manajemen yang memiliki pengetahuan untuk mendeteksi secara efektif pada perubahan kondisi yang membutuhkan tanggapan strategis serta penggunaan sistem informasi yang dapat diharapkan mampu memberikan manfaat bagi dunia bisnis yang sangat kompetitif. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu sistem yang dapat dibutuhkan oleh perusahaan dalam menangani berbagai masalah dalam sehari-hari, sehingga menghasilkan informasi-informasi akuntansi yang sangat akurat mengenai proses bisnis perusahaan yang diperlukan oleh manajemen dengan pihak-pihak lainnya, serta pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan lainnya dalam berbisnis di perusahaan tersebut. Pada kinerja sistem informasi juga dapat memberikan suatu pencapaian atau hasil kerja yang maksimal, karena semakin baik kinerja sistemnya, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Rumusan masalah. Maksudnya dalam metodologi penelitian yang saya buat ini ada berbagai masalah yang akan kita selesaikan, yaitu dengan pertama rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah terbagi jadi dua, yaitu apakah partisipasi pemakai berpengaruh terhadap kinerja SIA. Yang kedua, apakah kemampuan pemakai sistem informasi memperkuat dalam berpengaruh partisipasi pemakai terhadap kinerja SIA. Tujuan penelitian yaitu terbagi dengan dua, yaitu adalah menganalisis partisipasi pemakai berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada koperasi serba usaha di Kecamatan Denpasar Timur. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan pemakai yang mempengaruhi partisipasi pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada koperasi serba usaha di Kecamatan Denpasar Timur. Langsung saja. Manfaat penelitian. Bagi partisipasi pemakai, hasil penelitian ini terbagi jadi dua, yaitu diharapkan sebagai suatu sistem informasi keuangan yang dapat digunakan oleh beberapa pihak eksternal maupun internal dapat mengambil keputusan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, bagi kemampuan pemakai, hasil penelitiannya dapat diharapkan untuk mempengaruhi partisipasi pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi yang dimana dapat bermanfaat bagi koperasi serba usaha di Kecamatan Denpasar Timur. Lanjut. Kita langsung masuk ke teori. Teori ini dikemukakan oleh Gibson et al. Tahun 2003 mengatakan bahwa kinerja sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mengolah data yang masih berupa formulir serta catatan dan dokumen yang sangat berguna, karena menjadi suatu sistem informasi keuangan yang dapat digunakan oleh beberapa pihak eksternal maupun internal untuk mengambil suatu keputusan. Maka dari itu, kinerja sistem informasi dapat diharapkan memberikan suatu pencapaian hasil informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi semua pengguna eksternal maupun internal, karena dapat digunakan untuk dijadikan sebagai keputusan yang sangat tepat. Lanjut.
partisipasi pemakai dan kemampuan pemakai. Partisipasi pemakai merupakan secara luas pada dasarnya merupakan adalah proses kelompok yang dimana terdapat keterlibatan individu yang memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan yang berdampak sangat langsung terhadap individu tersebut. Partisipasi merupakan sebagai perilaku penugasan dalam aktivitas yang dilakukan atau mewakili selama proses pengembangannya secara sistem informasi. Yang kedua, kemampuan pemakai. Partisipasi dapat dilakukan oleh pemakai berupa aktivitas pemakai di dalam pengembangan sistem. Pemakai sistem informasi merupakan orang-orang yang membutuhkan informasi yang mengambil keputusan secara informasi yang begitu canggih, tidak dapat berjalan sesuai apabila penggunaannya merasa tidak nyaman dalam mengoperasikan dan kemudian menolaknya. Menurut saya, menyatakan bahwa kemampuan merupakan kapasitas seorang individu dalam melakukan berbagai aspek tugas dalam sebuah pekerjaan, menurut Robin tahun 2005. Lanjut. Penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. Kita akan menjelaskan penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu mengatakan bahwa Suharni pada tahun 2016 menyatakan bahwa dengan judul penelitian pengaruh keterlibatan pemakai dan kemampuan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Sekretariat Daerah dan BKD Kabupaten Ngawi menyatakan bahwa hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel keterlibatan pemakai dan juga kemampuan pemakai memiliki pengaruh terhadap signifikan pada kinerja ICA. Yang kedua, pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis ini terbagi jadi dua hipotesis. Yang pertama, partisipasi pemakai dapat berpengaruh terhadap kinerja ICA. Dan yang kedua hipotesisnya itu adalah kemampuan pemakai sistem informasi memperkuat dalam berpengaruh partisipasi pemakai terhadap kinerja ICA pada koperasi serba usaha di Kecamatan Denpasar Timur. Lanjut. Kerangka berpikir dalam kinerja sistem informasi akuntansi terbagi jadi dua, yaitu partisipasi pemakai X1 dan kemampuan pemakai X2, atau bisa disebut dengan hipotesis 1 dan hipotesis 2. Dalam kedua hipotesis ini terbagi jadi signifikan, yaitu dengan besarnya nilai 0,215, yaitu ada di kemampuan pemakai, serta signifikannya 0,47 ada di partisipasi pemakai. Kita bisa mengetahui bahwa paling terbesar yang paling signifikan tersebut merupakan adalah kemampuan pemakai, karena dia memiliki signifikan yang paling terbesar serta berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Lanjut. Metode penelitian. Kita akan menjelaskan metode penelitian apa sajakah metode penelitian yang saya pergunakan ini. Lanjut. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan MRA atau Model Reaching Variable. Lupa pokoknya seperti itu dah, Bu. Merupakan aplikasi khusus yang mengandung unsur interaksi terhadap perkalian dua atau lebih variabel independen. Pada penelitian ini memilih MRA karena dapat menjelaskan pengaruh variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan independen dan dependen. Lanjut. Operasionalisasi variabel. Terbagi jadi ada beberapa variabel, definisi konseptual, indikator, instrumen, dan skala. Lanjut. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu pengambilan sampel dengan metode probability dengan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan menggunakan metode survei secara langsung terhadap kuesioner.
Responden dari penelitian ini sebanyak 85 orang karyawan yang secara langsung menggunakan sistem informasi akuntansi dalam pekerjaannya. Lanjut. Jenis data dan sumber data. Jenis data kita akan menjelaskan, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang sudah diperoleh secara langsung dari sumbernya. Jawaban pada penelitian ini dari responden terhadap pernyataan dalam kuesioner yang telah didapat dari koperasi serba usaha di Kecamatan Denpasar Timur. Sementara data sekunder yaitu data yang diperoleh dari secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen atau orang lain. Dijelaskan oleh Sugiono tahun 2013. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diambil menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan hasil teknik pengumpulan data yang dilakukan secara hasil survei, pengumpulan pertanyaan atau pernyataan terhadap karya responden. Dijelaskan oleh Sugiono tahun 2015. Metode analisis data dan metode pengujian hipotesis. Metode analisis data bisa disebutkan sebagai moderation regression analysis. Nah, ini yang saya sebut. Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa partisipasi pemakai mampu memperkuat hubungan partisipasi pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, sementara kemampuan pemakai menggunakan pure moderator. Metode pengujian hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel sangat terkait. Di sini kita akan menjelaskan ada model regresi. Model regresi dalam penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat penyebutannya saya kurang begitu hafal. Maaf Bu jika ada kesalahan dan kekurangan. Lanjut. Sekian dari presentasi proposal metodologi penelitian saya. Jika saya memiliki kekurangan dalam menjelaskan hasil penelitian yang saya dapat serta video-video serta isi di dalam proposal ini yang saya jelaskan masih belum terlalu konkret atau belum secara lengkap, mohon dimaafkan Bu karena masih dalam tahap penyelesaian yang dimana sebelumnya masih dalam kesalahan-kesalahan yang sudah saya benarkan, namun saya juga masih belum paham dengan hasil penelitian yang saya buat apakah ini benar-benar konkret, jelas dan mudah dipahami. Sekian dan terima kasih.